Shalom, selamat pagi. Saya sudah jogging 30 menit berlalu. Saatnya saya mau sharing karena video ini tentang jogging and sharing. Puji Tuhan, tadi pagi saya sudah ikut beribadah tali takung. Masih sama tentang Ayub, di mana Ayub Tuhan izinkan mengalami pencobaan, ya. Dan di Ayub 3 itu Ayub mengutuki diri, ya, mengutuki diri. Dia mengutuki hari kelahirannya dan dia ingin mengakhiri hidupnya. Padahal tadi pagi dibagikan bahwa hari kelahiran kita itu adalah hari kelahiran yang dahsyat, di mana perjuangan bertemunya sel sperma dan sel telur sampai sel telur itu dibuahi, itu kejadian yang luar biasa. Kalau di Mazmur 139, kejadianku dahsyat dan ajaib. Tetapi justru Ayub ingin mengakhiri hidupnya dan mengutuki hari kelahirannya. Mengapa dia ada? Mengapa dia di pangku ibunya? Seperti itu. Ya, bisa jadi itu juga pernah kita alami di saat kita mengalami stres, ya. Tetapi itu sebenarnya yang menjadi kunci di dalam hidup kita, bagaimana kita bereaksi dengan keadaan, ya. Untuk itulah Tuhan mengatakan untuk senantiasa hari-hari kita ini hari-hari yang berjaga-jaga. Supaya apa? Supaya kita menjadi pribadi yang siap untuk menghadapi, bahkan menjadi pribadi yang memenangkan, menaklukkan setiap masalah atau tantangan yang ada di dalam hidup kita, ya. Kita boleh belajar dari Raja Daud. Sekalipun dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, ya. Itu yang dikatakan Raja Daud, dan dia mengalami itu, mengatakan Tuhan gembalaku takkan kekurangan aku, itu dalam kondisi dia sedang dalam kekelaman, ya. Luar biasa sekali. Kemudian di dalam 1 Petrus 3 hari ini dibagikan, siapa yang mau mengalami hari-hari yang baik, baiknya dia meninggalkan kejahatan. Kejahatan tidak melulu tentang bagaimana kita melakukan yang jahat, tetapi ketika kita berpaling dan tidak fokus kepada Tuhan, ya, ketika kita tidak berpaling kepada Tuhan, itu adalah sebuah kejahatan, sebuah dosa. Karena apa? Karena kita tidak mencapai sasarannya Tuhan, kita tidak di dalam perkenanannya Tuhan. Nah, kalau ada yang mengatakan Keluaran 14 ayat 14, Tuhanlah yang berperang dan kita tinggal diam saja. Dalam versi aslinya bukan tinggal diam saja, tetapi kita beroleh damai sejahtera. Damai sejahtera yang hadir itu apa? Ketika kita tahu dan menyadari bahwa kita ini miliknya Tuhan dan sudah dibeli dengan harga yang mahal. Untuk itu, karena kita punyanya Tuhan, maka penyertaan, penyediaan, pertolongan itu sudah ada di dalam tangan Tuhan. Untuk itu, marilah kita mengkondisikan supaya kita setiap hari di dalam damai sejahtera yang melampaui segala akal. Tuhan Yesus bilang bahwa damai sejahtera yang kuberikan, Yohanes 10 ayat 10, damai sejahtera yang kuberikan bukan berasal dari dunia, tetapi damai sejahtera yang Tuhan berikan itu membuat kita memiliki air hidup di dalam hidup kita, dan kita mengeluarkan kehidupan di dalam hidup kita, yaitu aliran-aliran air yang hidup, ya. Jadi ketika kita menghadapi masalah, menghadapi pencobaan, dan kita damai sejahtera, itu tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi memang Tuhan sendiri yang
memberikannya kepada kita, dan kita memberi diri untuk Tuhan mengisi hati kita setiap hari, di mana kita diingatkan bahwa kebajikan dan kemurahan belaka itu akan mengikuti kita, ya. Puji Tuhan, kita memberi diri untuk setiap hari beroleh tuntunan. Puji Tuhan, kita boleh hari ini memilih untuk kita melekat kepada Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang siap apapun yang terjadi di dalam hidup kita, ya. Puji Tuhan, Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Puji Tuhan, dan aku akan tinggal di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Itu yang dikatakan Daud. Dan aku akan tinggal di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tapi realitanya Tuhanlah yang tinggal di dalam hidup kita, yaitu Roh Kudusnya. Amin. Kita adalah bait Roh Kudus. Untuk itu jangan sia-siakan hidup kita, ya. Bukan kita yang mencari Tuhan, tetapi Tuhanlah yang tinggal di dalam kita, sehingga kita menjadi bait-Nya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.